salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Demince Agustina Kase dengan NIM 2501061534. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Kristen di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri Tinis, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan model pembelajaran proyek berbasis learning atau PJBL pada materi pelajaran 3 dengan tema Allah memeliharaku dan semua anak di kelas 4. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Salam, selamat pagi anak-anak. Salam, selamat pagi juga. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kami sehat. Amin. Puji Tuhan, ibu juga sehat hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Satu orang bunyi pimpin kita dalam doa. Evangelis, mari. Silakan berdoa. Mari kita sama-sama mendapatkan dalam berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Evangelis yang memberi doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu cek kehadiran. Ini kelas 4 dong. Ya. Ya. Desandro, Ada Ibu. Diki, Mario, Ada Ibu. Evangelis, Ada Ibu. Evi, Ada Ibu. Iberto, Ada Ibu. Jerwandri, Ada Ibu. Marta Melani, Ada Ibu. Miatri, Ada Ibu. Ningsi, Ada Ibu. Rayam, Ada Ibu. Rilsa, Julius. Ada Ibu. Iya. Kalian hadir semua toh? Ya. Terima kasih hari ini sudah hadir semua. Dan kita akan mulai dengan pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar hari ini pembelajaran 3 dengan tema Allah memeliharaku dan semua anak di dunia. Itu terdapat di dalam Matius 6 ayat 3, Matius 6 ayat 25 sampai dengan berapa? 34. Baik anak-anak, mari kita menyanyi dulu. Silahkan berdiri. Kita menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Tahu? Tahu. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil, dia begitu
tepuk tangan dulu. Ya, teman-teman. Baik, anak-anak sudah melihat gambar toh? Iya. Gambar burung Pipit. dan gambar Bunga bakung. bunga bakung. Iya, gambar burung pipit dan bunga bakung sesuai dengan lagu yang tadi kita menyanyi ya. Ya. Lalu kira-kira siapa yang merawat ini bunga bakung dan ini burung pipit? Siapa yang pelihara ini bunga bakung dan ini burung pipit? Tuhan Allah yang memelihara ya. Tuhan Allah yang pelihara bunga bakung, burung pipit, terlebih kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Allah yang pelihara ya. Baik anak-anak. Materi kita, kalian perhatikan ini dulu. Kalian tahu ini gambar apa? Bunga bakung. Bakung. Terus yang kedua ini gambar apa? Burung pipit. Burung pipit. Iya. Jadi dari kedua gambar ini, bunga bakung dan juga burung pipit, ibu mau tanya dulu. Menurut kalian ini gambar yang tadi kalian perhatikan itu, bunga bakung dan burung pipit itu, siapa yang beri makan, siapa yang memelihara, dan juga siapa yang merawat. Betul toh? Tuhan Allah yang memelihara, merawat, dan juga apa? Memberi makan. Iya. Jadi Tuhan Allah yang memelihara semuanya. Jadi anak-anak, kita belajar hari ini tentu ada tujuannya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita perhatikan di slide, ada tujuan pembelajaran kita, ada 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya minta anak-anak membacakannya untuk kita. Yang pertama saya minta Evandri Menyebutkan bukti-bukti nyata pemeliharaan Allah dalam hidup anak-anak. Iya, menyebutkan bukti-bukti nyata pemeliharaan Allah dalam hidup anak-anak. Yang kedua saya minta Diki bacakan untuk kita. Menjelaskan alasan Allah memelihara hidup semua anak. Iya, alasan Allah memelihara hidup semua anak. Yang ketiga saya minta Rean bacakan untuk kita. Membuat karya bergambar sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah. Iya, membuat poster, gambar dan lainnya sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah. Yang keempat saya minta Wandri bacakan untuk kita. Menunjukkan sikap hidup tidak khawatir dan lebih mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Iya, menunjukkan sikap hidup tidak khawatir dan lebih mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Iya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada materi kita hari ini. Allah memeliharaku dan semua anak-anak. Tapi sebelum ibu masuk pada penjelasan atau penyampaian materi, ibu mau tanya dulu. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur karena Allah memelihara kita dan semua anak-anak di dunia, bahkan saat kita khawatir. Ada yang bisa menjawab? Oh, Ningsi, silakan. Mengasihi Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Iya, Ningsi bilang mengasihi Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita tepuk tangan dulu. Ada jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Menggunakan pemberian Tuhan dengan baik. Menggunakan pemberian Tuhan dengan baik. Itu
Kita tepuk tangan dulu buat dia. Mungkin ada jawaban lain lagi. Eva, silahkan berikan jawabanmu. Setia melayani Tuhan seumur hidup, berarti semasa hidup setia dalam melayani Tuhan. Kita tepuk tangan buat dia. Ada jawaban lain lagi? Ada yang punya jawaban lain lagi? Silakan Diki punya jawaban. Silakan. Kita haruslah bersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, seluruh hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur. Kita tepuk tangan untuk Diki. Ada yang punya jawaban lain lagi? Ya, Rian punya masih jawaban yang lain selain teman-teman. Silakan. Dalam kehidupan kita segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan dan merupakan pernyataan syukur kepadanya. Iya, seluruh perilaku kita harus menuruti firman Tuhan. Awal daripada Rian. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelima orang. Kita di awal belajar hari ini. Selanjutnya kita akan belajar arti pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ya, pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah yang berkelanjutan dalam menyediakan, melindungi, melengkapi, dan memelihara kebutuhan seluruh ciptaannya, termasuk kita manusia atau anak-anaknya. Pemeliharaan ini bersifat jasmani. Yang bersifat jasmani itu seperti makanan, minuman, kesehatan, tempat tinggal. Ya, itu yang merupakan pemeliharaan Allah bersifat jasmani, dan ada yang lainnya lagi. Yang berikut juga ada pemeliharaan Allah yang bersifat rohani. Yang bersifat rohani seperti apa? Kasih, damai sejahtera, keselamatan, dan kebenaran, dan yang lain lagi. Iya. Iya, bukti pemeliharaan Allah. Allah memelihara semua anak melalui orang tua dan keluarga, melalui guru yang ada di sekolah, juga melalui dokter atau tenaga kesehatan, dan melalui alam ciptaan lainnya. Melalui keluarga dan orang tua, mereka yang merawat dan memberi makan dan mengasihi tanpa pamrih. Ada keluarga, ada bapak mama tidak di rumah? Ada. Ya, tentunya di rumah itu ada mama dan bapak serta adik-adik, kakak, atau anak-anak, ya toh? Ya. Tentunya keluarga dalam satu rumah tangga. Ada bapak, ada mama, ada adik, ada kakak. Iya. Mereka semua itu merawat kita, memberi makan, dan mengasihi kita tanpa pamrih. Itu tugas daripada keluarga. Yang berikut, di sekolah itu ada guru, yaitu guru apa? Mengajar kita, toh? Mengajar dan mendidik kita sebagai anak-anak untuk mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Di sekolah itu guru mengajar kita hal yang baik, ya toh? Ya. Guru mengajar kita hal yang baik, hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang berikut itu dokter. Misalnya ada dokter untuk apa? Tenaga kesehatan. Iya, dokter itu adalah tenaga kesehatan. Ada dokter itu untuk merawat kita ketika kita sakit. Kita sakit, kita harus pergi ke dokter. Ya, dokter ada di mana? Di rumah sakit.
Ya, jadi dokter ada untuk merawat kita ketika kita sakit. Ya, juga Tuhan Allah menyediakan makanan dari alam. Dari alam misalnya apa? Padi, sayur, buah-buahan, dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Anak-anak paham? Paham toh? Dan berikutnya, kita silahkan lihat di slide. Respon kita sebagai anak terhadap pemeliharaan alam. Yang tadi awal ibu bilang, materi kita, Allah memeliharaku dan semua anak itu, kita bisa lihat pada Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak khawatir. Coba anak-anak buka Alkitab Matius 6. Matius 6 ayat sudah buka? Sudah. Silakan kelompok yang ini satu orang mewakili untuk membacakannya, dibagi dua. Lihat dulu Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Ya, silakan. Ada yang mau membacakan untuk kita? Rea, silakan. Karena itu aku berkata kepada Baca judulnya dulu. Berikan firman Tuhan khawatir. Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepada jangan khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak mengenai dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapakmu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah hasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga kapur di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Namun aku berkata kepada Salomo, dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Iya, kira berdua. Silakan baca lanjut dari ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendanai bulu di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan lebih lagi menandai kamu, hai orang yang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Tadi kita baca, kalian sudah baca dan teman-teman sudah mendengar toh? Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal apa? Hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Jadi Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, Tuhan Yesus mengajarkan
agar kita tidak khawatir dalam hidup. Tidak boleh khawatir dalam hidup terhadap apa yang kita mau makan, terhadap apa yang kita mau pakai, dan terhadap kebutuhan apa yang kita mau perlu dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh khawatir, ya, tidak boleh khawatir, karena Tuhan Yesus sudah sediakan semuanya, sudah menyediakan yang kita butuhkan, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Kita harus belajar dari burung yang di udara, burung yang ada di udara sana, dan bunga bakung yang ada di padang. Mereka tidak bekerja, ya, tapi diberi makan oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai manusia perlu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah sebagai respon kita terhadap pemeliharaan Tuhan. Percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, itu kita meresponi akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Baik saya sebagai ibu guru dan juga anak-anak. Percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, itu kita meresponi akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Baik saya sebagai ibu guru dan juga anak-anak sebagai peserta didik. Lalu berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama dan alam sebagai wujud syukur kepada Allah. Ya. Jadi materi kita ya, anak-anak, selanjutnya anak-anak akan simak video yang ada di slide saya. Tapi sebelum anak-anak simak video, kita ice breaking dulu. Anak-anak berdiri. Berdiri dulu. Kita tepuk semangat, ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan dulu. Silakan dulu yang rapi dan simak video yang baik. Allah memelihara kita semua. Allah yang Maha Pencipta juga adalah Allah yang memelihara kehidupan manusia. Allah senantiasa membuktikan bahwa Dia sangat mempedulikan kehidupan manusia. Kata pemeliharaan berasal dari bahasa Latin providentia atau dalam bahasa Inggris provide, yang berarti menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara. Pemeliharaan Allah atau providentia artinya tindakan Allah yang berkesinambungan dalam menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan makhluk hidup ciptaannya, serta keakuan alam dengan segala tekanan demi memenuhi rencana Allah. Pada intinya, pemeliharaan Allah adalah kuasa Allah yang hadir dalam segala keadaan. Allah hadir dalam kondisi baik atau buruk, sehat atau sakit, susah atau senang, untung atau malam, untuk menyertai hidup manusia. Allah senantiasa memelihara manusia dengan dua cara. Cara yang pertama adalah memelihara kehidupan jasmani manusia, dan cara yang kedua yaitu memelihara kehidupan rohani manusia. Wujud pemeliharaan Allah secara jasmani dapat kita rasakan dan dapat kita lihat, misalnya dengan memberikan tubuh yang sehat sehingga manusia bisa bekerja dan beraktivitas, memberikan makanan dan minuman yang membuat manusia bertahan hidup, memberikan tempat tinggal, pakaian, dan mencukupi kebutuhan kita. Pemeliharaan Allah secara rohani dapat kita lihat dan dapat kita rasakan, misalnya dengan memberikan pengertian dan pemahaman mengenai firman Tuhan melalui Roh Kudus, memberikan kekuatan ketika menghadapi pergumulan atau masalah hidup, menentukan iman kita ketika kita hampir putus asa, memberikan penghiburan saat sedih, dan lain sebagainya. Mari kita akan mencermati cerita Alkitab melalui Matius 6 ayat 25 sampai 24. Matius 6 ayat 25 sampai 24 mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus hendak memberikan alasan mengapa manusia tidak perlu khawatir. Alasan yang pertama, kekhawatiran sama sekali tidak benar. Hal ini dijelaskan dalam ayat 25 sampai 30. Kekhawatiran tidak dapat mengubah keadaan itu. Alasan yang kedua, kekhawatiran merupakan bukti tidak benar yang dijelaskan dalam ayat 31 dan 32. Alasan yang ketiga, kekhawatiran hanya akan menambah kesusahan atau masalah. Itulah beberapa alasan kita tidak perlu khawatir. Saya orang percaya diingatkan melalui teks ini untuk tidak perlu khawatir akan hari besok. Ayat 34 menegaskan bahwa hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan
Dengan demikian, setiap orang percaya harus mau menjalani hidup dengan beriman kepada Allah dan mengakui kemahakuasaan Allah yang memelihara. Tuhan akan memelihara dan mencukupi kebutuhan kita. Jika pemimpin dan rumah kamu dipelihara oleh Allah, demikian juga hidup orang percaya pasti akan dipelihara juga. Jaminan pemeliharaan Allah diberikan kepada setiap orang yang taat dan mengasihi Allah. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir tentang apapun kebutuhan kita, karena Tuhan pasti akan memelihara kita ketika kita taat dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, demikianlah. Baik, sudah simak videonya toh? Sudah. Iya, dari video tadi kalian sudah simak. Sekarang selanjutnya silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Sudah. Kelompoknya sudah dulu. Ya, ada 2 kelompok ya. 2 kelompok. Ya, jadi di 2 kelompok ini, karena tadi sudah video yang kalian sudah simak, dan juga materi yang tadi sedikit Ibu menyampaikan secara garis besar dari materi itu dan juga dari video yang sudah kalian simak, silakan tuliskan 3 bukti kemeliharaan Allah yang kalian rasakan, yang kalian alami. Tuliskan 3 bukti kemeliharaan Allah yang kalian alami atau rasakan dalam hidup, baik di rumah maupun saat kita ada di sekolah. Waktunya 5 menit. 3 bukti pemeliharaan Allah yang kalian rasakan atau alami dalam kehidupan setiap hari. Baik, anak-anak, selanjutnya kalian masih tetap dalam bentuk kelompok ya? Ya. Masih dalam bentuk kelompok karena masih ada proyek yang kalian harus lanjut kerjakan. Ya, dari proyeknya itu silakan kalian membuat sebuah proyek gambar poster dengan judul "Terima kasih Tuhan memelihara hidupku". Judulnya apa? Terima kasih Tuhan memelihara hidupku. Judul daripada poster yang kalian harus buat sebagai tugas kelompok. Ya, jadi alat dan bahan itu Ibu akan bagikan. Ini Ibu bagikan. Ya, silakan kalian menggambar dan setelah itu diberi warna dengan alat yang Ibu sudah bagikan, yaitu pensil warna. Jadi langkah-langkahnya itu, langkah-langkah kerja kalian itu proyek berupa gambar poster, yaitu judulnya tadi Ibu sudah sampaikan toh? Ya, judulnya "Terima kasih Tuhan memelihara hidupku". Ya, lalu yang kedua itu tuliskan 3 cara pernyataan. Tuliskan 3 cara nyata Allah memelihara hidup kita sebagai anak-anak. Misalnya melalui kasih mama, yaitu makanan setiap hari, dan guru yang mengajar di sekolah. Lalu yang berikut itu tuliskan salah satu ayat dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Ya. Lalu yang berikut itu tuliskan 1 komitmen pribadi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Paham toh anak-anak? Paham. Kalian paham? Silakan mengerjakannya. Waktunya 15 menit mulai. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Sudah, sudah. Kelompok dua sudah selesai. Ya, kelompok satu sudah. Kelompok dua sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan masing-masing ketua kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Hasil atau menyampaikan presentasi hasil kerja kalian dalam kelompok masing-masing. Kelompok satu belum, kelompok dua sudah. Jadi anak-anak, kalau gambarnya sudah selesai, silakan setiap
kelompok yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1 duluan. Ya, tema-tema yang lain mari kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan menyampaikan presentasi kelompok 1. Kami menggambar daun, dahan, bukit, awan, dan matahari. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 3 bukti pemeliharaan Allah yang kami alami. 1 Allah menerima pandemi. 2 Allah memelihara anak-anaknya, yakni kehadiran orang tua. 3 Allah memberikan kesehatan. Ayat firman Tuhan yang kami sukai, Matius 26:27. Demikianlah boleh perkara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak menimbulkan dalam bumi, namun Bapakmu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh dari dahaga dan ada burung-burung itu? Komitmen kelompok kami sebagai wujud syukur yaitu selalu percayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diperoleh untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, yang berikut silakan kelompok 2 menyampaikan hasil kerja kelompok 2. Yang mewakili silakan maju ke depan. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini gambar kami dari kelompok kami menggunakan batu. 3 bukti pemeliharaan Allah yang kami alami. 1. Allah memelihara makan dan memberi makan dan minum. Allah memelihara anak-anaknya melalui kehadiran orang tua. Allah memberi kesehatan. Ayat Alkitab yang kami sukai dari bacaan Matius 6 ayat 5 sampai ayat 34, yaitu ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Komitmen kelompok kami sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah, yaitu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Sudah. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, jadi anak-anak, kita sudah menyaksikan hasil kerja dari setiap kelompok ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil kerjanya berupa gambar poster. Proyeknya itu menggambar, lalu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ibu sampaikan. Semuanya jawab dengan benar dan baik. Kita sekali lagi tepuk tangan dulu. Menjawab dengan baik dan benar, dan juga proyeknya itu juga benar, bagus. Kita tepuk tangan sekali lagi. Jadi kalian sudah melakukan proyek dengan benar dan juga sangat bagus. Kalian bagus dalam melakukan proyek hari ini, dan selanjutnya semoga materi yang selanjutnya juga kalian tetap bagus seperti hari ini. Ya. Ya, jadi dari kelompok 1, kelompok 2. Baik, anak-anak, kalian sudah menyampaikan hasil presentasi kerja kelompok masing-masing, baik itu kelompok 2, kelompok 1 dan 2 ya. Jadi dari hasil itu tadi kalian sudah menjawab, bahkan proyeknya juga sudah digambarkan. Lalu tadi itu ada pertanyaan mengenai 3 bukti pemeliharaan Allah yang kita alami atau kalian alami. Iya toh? Ya. Ada jawaban dari kelompok 1 dan 2 bahwa yang pertama itu Allah memberi makan dan minuman. Terus Allah memelihara kita atau memelihara anak-anaknya melalui kehadiran Allah. Terus Allah memberi kesehatan. Ya. Jadi dari materi kita, Allah memeliharaku dan semua anak. Berarti dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita tidak perlu khawatir. Ya, karena Tuhan sudah menyediakan, melindungi dan apa? Menyediakan setiap apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Itu kita bisa dapat melihatnya di dalam teks bacaan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca itu Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang hidup kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita mau butuhkan dalam hidup, tidak perlu khawatir. Jadi sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah, yaitu kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Tidak perlu khawatir dalam hidup ini, karena ada Tuhan yang senantiasa menyediakan setiap apa yang kita butuhkan dalam hidup. Ya, jadi karena dari materi ini hari ini, apa kalian paham? Paham. Mengerti kok? Mengerti. Lalu yang berikut ada dari materi kita dari tadi sampai sekarang, ada yang sulit kok? Iya. Ada yang mengalami kesulitan? Iya. Iya, kalau kalian tidak mengalami kesulitan, mari kita terima materi ini dan kita boleh pakai dalam hidup kita sehari-hari, ya. Jadi kita di rumah, kita selalu meyakini bahwa Allah memelihara kita dalam hidup kita, baik itu di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Ya, paham kok? Paham. Sekarang silahkan satu orang memimpin kita dalam doa penutup. Tapi sebelumnya itu ingatkan, kalian punya proyek itu yang tadi sudah menggambarnya itu, bila perlu kalau sampai di rumah ditempelkan pada dinding rumah ataupun di pintu itu, supaya masuk ke dalam kalian bisa melihat proyek atau gambar yang kalian sudah gambarkan itu. Bisa kok? Bisa. Bisa? Bisa. Baik anak-anak, materi kita kali ini sampai di sini, dan kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Pembelajaran 4 dengan tema Allah adalah gembala yang baik. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang Allah adalah gembala yang baik. Dan yang ibu ingatkan itu, Alkitab itu selalu di bawah. Ya. Setiap jam pelajaran pendidikan agama Kristen, silakan Alkitabnya di bawah. Mungkin materi kita sampai di sini, dan sebelum kita berpisah, satu orang memimpin kita di dalam doa penutup. Melani, mari pimpin kita dalam doa. Silakan duduk terbaik untuk kita berdoa. Mari kita sama-sama mengharapkan dan berdoa serta berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan menyerahkan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya jahat. Karena Kau ampuni kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu. Ya, terima kasih Melani yang sudah memimpin doa penutup di pertemuan kita kali ini dengan bersatu. Baik anak-anak, silakan berdiri untuk kita menyanyi. Lalu Tuhan Allah disertai kami. Kita berdoa di pertemuan kali ini. 1, 2, 3. Tuhan Allah besertai kami sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah besertai kami sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah besertai kami.
3. Mari pulang mari pulang pulang dan membawa beratnya. Mari pulang mari pulang pulang dan membawa beratnya. Anugerah Tuhan Yesus, kasih-Nya Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertailah kita semua sekarang dan selama-lamanya. 1, 2, 3. Salam. Salam. Terima kasih Guru. Terima kasih. Nah, keluar.